semuanya, saya Vivi dan di video ini kita bakal belajar bareng tentang sektor properti. Perusahaan properti itu memang perusahaan yang penting banget di hidup kita. Karena mereka nggak cuma nyediain tempat tinggal, tapi juga mall, hotel, tempat hiburan, sampai kawasan industri. Intinya perusahaan properti biasanya beli lahan, lalu mengembangkan lahan itu dan dapat uang dengan cara menjual atau menyewakan lahannya. Nah, secara umum ada 3 tipe model bisnis di sektor properti. Yang pertama, residensial. Biasanya perusahaan dengan model bisnis ini membangun dan menjual tempat tinggal. Tempat tinggal bisa saja dalam bentuk rumah atau landed house, dan juga apartemen atau high rise. Contoh perusahaan properti yang lebih condong ke residensial adalah Ciputra dan BSDE. Yang kedua, komersial. Biasanya perusahaan dengan model bisnis ini membangun tempat untuk disewakan ke tenant atau penyewa. Contohnya mall atau kantor. Pendapatan perusahaan komersial berasal dari pendapatan sewa yang didapat secara berkala. Makanya, biasanya perusahaan yang pendapatannya didominasi segmen ini punya proporsi pendapatan berulang atau recurring income yang tinggi. Contoh, perusahaan yang lebih condong ke komersial itu contohnya Pakuwon dan Summarecon. Dan yang terakhir, industrial. Biasanya perusahaan dengan model bisnis ini membangun kawasan industri dan jual lahan di kawasan itu ke perusahaan-perusahaan manufaktur. Lahan itu kemudian bakal dipakai perusahaan tersebut untuk dibangun jadi pabrik. Contoh perusahaan yang lebih condong ke industrial itu adalah Deltamas dan BES. Nah, walaupun sama-sama perusahaan properti, tapi sebenarnya masing-masing model bisnis itu punya karakteristik dan driver unik yang membedakan dari model bisnis lainnya. Pertama, kita bakal bahas perusahaan residential. Biasanya, perusahaan residential ini dikenal dengan nama developer property. Nah, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi performanya, mulai dari faktor makro, performa perusahaan itu sendiri, dan juga valuasi. Dalam faktor makro, kebijakan pemerintah menjadi suatu hal yang sangat berdampak pada performa perusahaan properti. Salah satunya misalnya, kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia. Suku bunga ini bisa efek ke suku bunga KPR atau kredit kepemilikan rumah. Ini akan impact bunga yang harus dibayarin sama pembeli properti kalau mereka mau berutang untuk beli rumah. Faktor ini penting banget karena harga properti itu kan cenderung mahal. Dan mayoritas pembeli akan membeli rumah menggunakan KPR. Makanya, semakin kecil suku bunga, perusahaan properti bisa diuntungkan karena bisa meningkatkan jumlah pembeli berkat biaya bunga KPR yang lebih rendah. Nah, selain itu ada juga yang namanya rasio LTV atau loan to value. LTV ini adalah besaran persentase jumlah pinjaman dibanding dengan nilai sebuah properti. Ini biasanya diatur oleh Bank Indonesia. LTV ini penting karena mempengaruhi minimum proporsi uang muka atau DP yang harus dibayarkan pembeli. Jadi gini, kalau LTV sebesar 90%, berarti kita harus bikin DP atau nama familiarnya uang muka sebesar 10% dari harga rumah tersebut. Jadi misalnya harga rumah 1 miliar, di awal harus biaya DP dulu sebesar 100 juta. Makanya, makin tinggi LTV, makin kecil DP yang harus dikeluarin sama pembeli. Makanya, LTV yang tinggi juga bisa menjadi insentif orang buat beli kredit rumah. Industri properti ini dipengaruhi oleh kemampuan beli properti masyarakat juga. Maksudnya gini, sektor properti itu sangat dipengaruhi oleh siklus kekayaan masyarakat Indonesia. Jadi, ketika pendapatan masyarakat meningkat, confidence level masyarakat untuk beli rumah jadi semakin tinggi. Soalnya buat beli properti pasti butuh uang yang banyak kan? Sebaliknya, kalau pajak untuk pembelian rumah diperkecil, ini juga jadi insentif ke konsumen buat beli properti. Selain itu, peraturan pencairan dana dari Bank Indonesia juga penting banget. Soalnya gini, nggak semua dana pembelian KPR dari nasabah itu bakal langsung diterima oleh perusahaan properti. Pada waktu biasa, persentase dari pencairan dana itu tergantung sama kebijakan bank dan keadaan keuangan perusahaan propertinya. Tapi dari waktu ke waktu, ada kalanya Bank Indonesia mengubah aturan pencairan dana. Semakin lama uangnya cair, artinya perusahaan properti harus keluar modal sendiri
atau cari modal pendanaan lain seperti ngutang ke bank buat bangun propertinya.